Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adit Rizky Suaraputra dari Departemen Teknik Mesin 2020 Universitas Diponegoro. Perlu diketahui, pembuatan kode untuk mesin milling CNC TU3A memiliki dua metode, yaitu metode manual dan menggunakan software CAM atau Computer Aided Manufacturing. Pada video ini, saya akan menampilkan pembuatan kode CNC MCO TU3A yang tersedia pada Lab Teknik Mesin Universitas Diponegoro dengan menggunakan software SolidWorks CAM. Pada video ini, saya menggunakan aplikasi SolidWorks tahun 2020 versi SP0 yang tertera pada layar bawah kiri. Berikut ini adalah tampilan awal dari aplikasi SolidWorks tahun 2020. Perlu diketahui, penggunaan fitur SolidWorks CAM hanya tersedia pada versi SolidWorks tahun 2018 versi SP2 ke atas, dikarenakan pada versi di bawah itu tidak memiliki add-in SolidWorks CAM. Cara mengaktifkan fitur SolidWorks CAM adalah klik pada Option, lalu pilih Add-in. Tertera di sini SolidWorks CAM 2020, lalu checklist. Sesudah itu, klik OK. Langkah selanjutnya adalah membuka file benda kerja yang akan digunakan sebagai spesimen. Pilih option file, lalu pilih benda kerja yang sudah dibuat pada SolidWorks CAD, lalu klik Open. Berikut, pada layar adalah benda kerja yang sudah dipilih, dengan dimensi sebagai berikut. Benda kerja ini memiliki beberapa bentuk, yaitu segitiga dengan kedalaman 1 mm, angka 7, dan lingkaran dengan kedalaman 2 mm, serta 9 lubang drill dengan diameter 4 mm dengan kedalaman 3 mm. Di atasnya terdapat garis lengkung dengan kedalaman 2 mm. Pada garis tepi terdapat kontur yang memiliki lebar 0,7 mm dengan kedalaman 1 mm. Benda kerja awal memiliki bentuk balok dengan dimensi 50 mm x 50 mm x 30 mm. Nantinya kita akan membuat profil pada benda kerja ini menjadi sebuah gerakan milling yang akan dikonversi menjadi sebuah kode. Untuk menggunakan SolidWorks CAM, klik pada bagian kanan atas. Pada toolbar kiri terdapat beberapa fitur yang terdapat pada SolidWorks CAM, yaitu SolidWorks CAM Feature Tree, SolidWorks CAM Operation Tree, dan SolidWorks Tool Tree. Selanjutnya, lakukan define mesin yang ada pada SolidWorks CAM Feature Tree. Lakukan konfigurasi pada mesinnya dengan mengklik kanan, lalu klik Edit Definition. Berikut muncul beberapa opsi yang bisa digunakan dalam SolidWorks CAM. Namun karena kita akan melakukan proses milling, maka kita pilih Mill Metric, lalu kita select. Selanjutnya, masuk ke menu Machine Duty. Dikarenakan kita memakai mesin MCO TU3A yang notabene adalah mesin training untuk pekerjaan ringan, maka kita pilih Light Duty, lalu klik OK. Kembali masuk pada menu mesin, lalu menuju tab selanjutnya yaitu Tool Grip. Untuk mengatur pahat yang akan dipakai, pastikan tool grip yang dipakai adalah tool grip 2. Klik Select. Lalu akan muncul beberapa pahat dan spesifikasinya yang dapat dipakai pada kolom ini. Namun dikarenakan pada lab CNC hanya memiliki dua pahat, yaitu pahat dengan ID 10 dan ID 5. Untuk memilih agar hanya pahat tersebut yang terpakai, selain ID 10 dan ID 5, pada layar kita hilangkan dengan cara meremove. Klik Add Tool, lalu pilih pahat ID 5. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya, masuk ke menu Post Process. Perlu diketahui, Post Process merupakan bagian dari perangkat lunak yang akan mengkonvert pergerakan pahat yang dibuat oleh software CAM menjadi NC program atau NC code yang akan dibaca oleh mesin. Pada menu ini, kita akan memilih Post Process yang sesuai dengan mesin yang kita pakai, yaitu mesin CNC MCO TU3A yang terintegrasi dengan Mach 3. Lalu kita select. Untuk menu posting, setup, rotary axis, dan tilt axis
akan secara otomatis default. Selanjutnya, kita akan mengatur pada bagian Stock Manager, lalu klik kanan, Edit Definition, akan muncul beberapa opsi yang bisa dipakai. Namun untuk kesempatan ini, kita akan memakai bahan aluminium alloy dan pada menu Stock Type, kita akan memilih Bounding Box, dikarenakan bentuk awal benda kerja yang digunakan adalah balok. Selanjutnya, kita akan menentukan koordinat sistem yang akan menentukan kode arah pemakanan dengan cara klik kanan lalu klik Edit Definition. Pada menu Origin, klik opsi Entity, lalu pilih sumbu koordinat pada bagian ujung bawah kiri karena kita akan melakukan pemakanan dari bagian kiri. Pastikan dan perhatikan pada bagian sumbu-sumbunya, lalu klik OK. Selanjutnya, kita akan menentukan Mill Setup. Untuk arah pemakanan secara vertikal, terdapat beberapa opsi. Yang pertama ada Entity. Pada bagian Entity, klik bagian luar benda kerja. Setelah melakukan konfigurasi pada SolidWorks CAM, kita akan melakukan Extra Machinable Feature untuk mendeteksi profilnya. Klik menu tersebut. Selanjutnya akan muncul Mill Part Setup 1. Kita dapat menghapus, menambahkan, serta mengubah beberapa operasi. Pada bagian SolidWorks CAM, Operation Tree, kita akan menentukan proses serta cara milling yang akan dilakukan. Dengan cara klik kanan pada Mill Part Setup 1, lalu klik 2.5 Axis Mill Operation, lalu klik Rough Mill. Pada bagian Tool, pilih Tool Grip 6 mm Flat End. Pada bagian Feature, centang semua yang terdeteksi. Pada Operation Parameter, opsi Roughing, ubah Allowance menjadi 0. Selanjutnya, klik kanan pada Mill Part Setup 1, lalu klik 2.5 Axis Mill Operation, lalu klik Contour Mill. Pada bagian Tool, pilih Tool Grip 6 mm Flat End. Pada bagian Feature, centang Open Pocket 1 saja. Pada Operation Parameter, opsi dibiarkan secara otomatis. Selanjutnya, klik kanan pada Mill Part Setup 1, lalu klik Hole Meshing Operation, lalu klik Drill. Pada bagian Tool, pilih Tool Grip 6 mm Flat End. Pada bagian Feature, centang Hole 1. Pada Operation Parameter akan tersetting secara otomatis. Untuk lubang drill, klik kanan pada Mill Part Setup 1, lalu klik Hole Meshing Operation, lalu klik Drill. Pada bagian Tool, pilih Tool Grip 3 mm Flat End. Pada bagian Feature, pada Hole Group 1. Pada Operation Parameter akan teratur secara otomatis. Klik kanan pada Mill Part Setup 1, lalu klik Hole Meshing Operation, lalu klik Rough Mill. Pada bagian Tool, pilih Tool Grip 3 mm Flat End. Pada bagian Feature, centang semua yang terdeteksi. Pada Operation Parameter, opsi Roughing, ubah Allowance menjadi 0. Setelah Generate Operation Plan, maka akan masuk pada tahap Generate Operation Toolpath. Pada tahap ini, software akan menentukan secara otomatis arah pemakanan pahat. Selanjutnya, kita akan melakukan Simulate Toolpath. Terdapat beberapa menu seperti Navigation, Display Option, Option, dan Information. Pada Navigation, kita dapat menentukan kecepatan simulasi yang dapat kita lihat dan memulai simulasi pemakanannya dengan mengklik tombol play. Terlihat pada benda bahwa ada bagian yang berwarna biru, menandakan bahwa pemakanan kurang sempurna. Untuk lengkapnya, kita akan masuk ke dalam menu Show Difference. Warna biru pada benda ini terjadi dikarenakan pada Lab CNC Teknik Mesin Universitas Diponegoro
Pada mesin milling MCO TU3A hanya tersedia beberapa pahat saja. Namun, kita akan menyempurnakan pemakanan yang ada pada benda kerja dengan cara merubah pada mill part setup 1. Klik kanan pada mill part setup 1, lalu klik whole meshing operation, lalu klik rough mill. Pada bagian tool, pilih tool grip 3mm flat end. Pada bagian feature, pada hole 1. Pada operation parameter, opsi roughing, ubah allowance menjadi 0. Maka kita lihat bahwa hasil pemakanan sudah sempurna. Klik Generate Toolpath setelah menambahkan pada mill part setup. Lalu klik Simulate Toolpath untuk mengetahui hasil akhir dari benda kerja. Tahap selanjutnya adalah tahap terakhir pada SolidWorks CAM. Dalam pembuatan NC Code, pilih menu Post Process pada bar bagian atas. Post Process adalah proses mengkonversi pergerakan pahat menjadi kode yang dapat dibaca oleh mesin. Aktifkan G-Code in SolidWorks untuk melihat hasilnya. Klik play pada bagian navigation. Setelah hijau atau selesai, maka kita dapat mengklik OK. Berikut adalah hasil G-code dari pemrograman mesin milling MCO TU3A menggunakan metode SolidWorks CAM. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.